Biasanya saya hormati, sekarang ini dunia berubah. Maka kalau sistem pelatihan ASN kita tidak berubah, kita akan ketinggalan kereta panjang ini. Kira-kira gitu. Nah, inovasi atau mati, pilihannya itu saja sekarang ini. Kita lihat Nokia, ya, di launching langsung tutup karena inovasinya gagal. Dia terjebak kepada memori masa lalu pemilik sahamnya. Maka dia sebelum di launching langsung mati. Kalau Widya Iswara ini masih terjebak zamanku dulu begini, hari ini berbeda tantangannya. Kira-kira gitu. Maka tidak boleh lagi terjebak kepada memori kesuksesan. Tantangannya berubah. Saya ketika jadi bupati, Pak Ketualan, saya lihat bagaimana dinas pariwisatanya Korea. Beda memang di sana. Anak-anak muda yang ahli IT dan di situ ada divisi penerjemah semua bahasa. Ada divisi bahasa Arab, ada divisi Indonesia, ada Inggris, Latin. Jadi mentransformasikan budaya mereka ke seluruh dunia dengan bahasa mereka. Dan saya melihat bagaimana pelatihan-pelatihan di Cambridge dan lain-lain singkat tapi hasilnya dahsyat. Jadi Pak Ketualan, saya termasuk beruntung, saya ini jadi bupati waktu itu ada pelatihan diklat di Depdagri. Setiap angkatan 50 bupati dipilih 4. Tim Harvard datang ke sini waktu itu. Tim Harvard datang ke Indonesia. Nah, dari 50 itu dipilih 4. Dari 4 angkatan kepilihlah kurang lebih 16 orang, dikirim kami melanjutkan kursus singkat di Harvard. Bagaimana Widya Iswara di Harvard di dalam memberikan materi-materi ke kami tidak lama tetapi kami dapat banyak hal. Karena hampir semua Widya Iswaranya bekerja dengan data. Memberikan ke kami data di seluruh dunia. Saya heran di Harvard itu puskesmas di salah satu daerah di Sulawesi diklik langsung keluar juga di sini. Artinya apa? Ketika beliau memberikan sesuatu, beliau persiapkan dengan baik. Sehingga materi dengan aktualitas yang baru itu nyambung. Sehingga waktu itu saya pulang dari Harvard bareng waktu itu dengan Pak Wamen Pan RB, Pak Eko Prasojo. Nah di situ kemudian saya pulang bagaimana saya kemudian pulang ke Banyuwangi, bagaimana menyelesaikan kemiskinan itu dengan banyak model. Karena dosen Widya Iswara saya adalah tim ahlinya Bill Clinton yang menangani kemiskinan di seluruh dunia. Dia pernah bertugas di 25 negara, kemudian menjadi Widya Iswara di Harvard untuk melatih para kepala daerah. Maka disitulah saya bisa dibelajari bagaimana penyelesaian kemiskinan di Meksiko, bagaimana penyelesaian kemiskinan di beberapa negara di Amerika Latin dan seterusnya. Yang kemudian saya praktekkan di Banyuwangi, ternyata penyelesaian kemiskinan itu salah satu pertama dari subsidi gizi. Ternyata harus diberesin makanannya dan seterusnya. Maka waktu itu di Banyuwangi ada program Rantang Kasih, di mana ada 3.000 orang miskin yang tidak punya keluarga, tidak punya anak, tidak punya istri, kita kirim makanan setiap hari yang bergizi sehari 2 kali gratis kepada mereka. Karena waktu itu saya mengantar tidak punya tenaga ke rumah mereka, saya kerjasama dengan Gojek, kami jadi bupati. Gojeklah yang mengantar makanan setiap hari ke mereka. Itu contoh. Nah maksud saya adalah kesimpulan saya, kami harap ke depan Widya Iswara ini bukan hanya sebagian mengisi waktu senggang. Tapi ini ladang amal, ladang mulia. Tetapi Bapak Ibu di seluruh Indonesia yang tergabung di Widya Iswara, kami minta belajar. Usia boleh bertambah, tapi Bapak punya kesempatan untuk belajar menambah. Terutama dalam rangka meningkatkan performa kinerja. Sekarang saya kira targetnya kinerja untuk di ASN ini. Bagaimana di birokrasi ini. Ini kan kita hari-hari ini pusing ngadepi honorer. Di satu sisi, coba slide tadi, yang dilema-dilema. Di satu sisi kita dituntut, ASN kita harus melayani, harus paham IT, harus cepat, lincah. Tapi nyatanya ada gelembung-gelembung lemak-lemak yang muncul. Ada banyak orang yang direkrut di bawah, tiba-tiba harus dijadikan ASN. Dan seterusnya, dan seterusnya. Sementara ada anak-anak yang fresh graduate, yang baru lulus, yang bisa jadi vitamin untuk memperbaiki kinerja birokrasi kita. Intinya Mbak sekalian, Widya Iswara ini penting, bukan hanya jadi paguyuban, tapi harusnya menjadi media untuk mencerdaskan, menggali metode-metode baru, dan harapan saya bisa belajar Pak Budi, bagaimana Widya Iswara kayak di luar negeri mereka mengajar usia boleh bertambah, tapi riset beliau di laptopnya meyakinkan audiennya sangat hebat. Riset bukan berarti dengan uang, tapi Bapak kita bisa baca bagaimana kita Google searching untuk mendapatkan materi meyakinkan. Bagaimana competitiveness kita dan seterusnya dan seterusnya. Harapan saya ini bisa jalan sehingga Widya Iswara ini akan bermanfaat. Mudah-mudahan organisasi ini akan menjadikan Widya Iswara menjadi lebih berkualitas. Saya kira ini saja dari saya. Terima kasih, saya ini menteri baru, lagi banyak menyelesaikan banyak hal. Maka tadi saya bilang kalau cuma 10 menit boleh, saya tak datang.
Ternyata katanya boleh, ya sudah. Saya mohon maaf saya tidak bisa bareng-bareng sampai selesai. Saya kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat kepada APWI ya. APWI, Asosiasi Profesi Widya Iswara. Mudah-mudahan organisasi ini bermanfaat dan akan memberikan manfaat yang besar untuk seluruh peserta pelatihan. Baik, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, dengan ini secara resmi acara APWI pada kesempatan ini saya buka.